Thales dari Miletos adalah seorang filsafat yang mengawali sejarah filsuf Barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan disebut sebagai bapak filsafat karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos melainkan pada rasio manusia. Ia juga dikenal sebagai salah seorang dari 7 orang bijaksana atau dalam bahasa Yunani hoi hepta sopoi. Selain sebagai filsuf, Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Bersama dengan anak Simandros dan anak Ximenes, Thales digolongkan ke dalam mazhab Miletos. Thales tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis mengenai pemikiran filsafatnya. Pemikiran Thales terutama didapatkan melalui tulisan Aristoteles tentang dirinya. Aristoteles mengatakan bahwa Thales adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Karena itulah, Thales juga dianggap sebagai perintis filsafat alam atau netral filosofi. Riwayat hidup Thales. Thales 624 sampai 546 sebelum Masehi lahir di kota Miletos yang merupakan tanah perantauan orang-orang Yunani di Asia Kecil. Situasi Miletos yang makmur memungkinkan orang-orang di sana untuk mengisi waktu dengan berdiskusi dan berpikir tentang segala sesuatu. Hal itu merupakan awal dari kegiatan berfilsafat, sehingga tidak mengherankan bahwa para filsuf Yunani pertama lahir di tempat ini. Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar di Mesir. Di Mesir, Thales mempelajari ilmu ukur dan membawanya ke Yunani. Ia dikatakan dapat mengukur piramida dari bayangannya saja. Selain itu, ia juga dapat mengukur jalan jauhnya kapal di laut dari pantai. Kemudian, Thales menjadi terkenal setelah berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari pada tanggal 28 Mei tahun 585 sebelum Masehi. Thales dapat melakukan prediksi tersebut karena ia mempelajari catatan-catatan astronomis yang tersimpan di Babilonia sejak 747 sebelum Masehi. Di dalam bidang politik, Thales pernah menjadi penasihat militer dan teknik dari Raja Croesus di Lydia. Selain itu, ia juga pernah menjadi penasihat politik bagi 12 kota Ionia. Pandangan politik Thales pernah menyarankan kepada orang-orang Ionia yang saat itu sedang terancam oleh kerajaan Persia pada abad ke-6 sebelum Masehi.
Thales menyarankan agar orang-orang Ionia membangun pusat pemerintahan dan administrasi di kota Teos, yaitu yang berada di posisi sentral di seluruh Ionia. Sehingga dalam sistem tersebut, kota-kota lain di Ionia dapat dianggap seperti distrik dan keseluruhan pemerintahan Ionia. Pemikiran Thales, air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar atau dalam bahasa Yunani art, segala sesuatu. Air menjadi pangkal pokok dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri, tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap dan tak terbinasakan. Menurut Thales, air sebagai sumber kehidupan. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk, padat, cair, dan gas tanpa menjadi berkurang. Selain itu, ia juga mengemukakan pandangan bahwa bumi terletak di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan kemudian terapung-apung di atasnya. Pandangan tentang jiwa. Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup, tetapi juga benda mati. Teori tentang materi yang berjiwa ini disebut heilezoisme. Argumentasi Thales didasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa karena mampu menggerakkan besi. Teorema Thales. Di dalam geometri, Thales dikenal karena menyumbangkan apa yang disebut teorema Thales, kendati belum tentu seluruhnya merupakan buah pikiran aslinya. Teorema Thales berisi sebagai berikut. Yang pertama, teorema lingkaran terbagi dua sama besar oleh diameternya. Yang kedua, sudut bagian dasar dari sebuah segitiga sama kaki adalah sama besar. Yang ketiga, jika ada dua garis lurus bersilang, maka besar kedua sudut yang saling berlawanan akan sama. Yang keempat, sudut yang terdapat di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Yang kelima, sebuah segitiga terbentuk bila bagian dasarnya serta sudut-sudut yang bersinggungan dengan bagian dasar tersebut telah ditentukan. Itulah yang sempat saya paparkan pada video kali ini. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.